Halo teman, selamat malam. Jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, ya. Ini ada pertanyaan lagi. Jodoh, aduh, ini pertanyaannya mulai diurutkan urusan jodoh. Kalau yang tadi itu urusan ketuhanan-ketuhanan, ini jodoh-jodoh, urusan perjodohan ini aku kumpulkan. Oke, ini pertanyaannya. Bun, yang dimaksud jodoh itu sampai kita mati kah? Jodoh itu sampai kita mati. Enggak juga ya. Ada juga yang berjodoh sampai mati dan ada juga yang tidak berjodoh sampai mati. Gampangannya ngene, kita nggak usah ruwet-ruwet oleh jodoh itu harus berpisah sampai kematian, berpisah sampai akhir dan segala macam. Udah nggak usah dipikir ruwet-ruwet itu. Sederhanakan aja. Ketika kalian sudah tidak cocok, ketika kalian sudah tidak sevisi, semisi, sudah tidak sejalan, ya, dan kalian bisa bicara baik-baik, ya, untuk menyelaraskan. Ketika upaya penyelarasan itu tidak terwujud, tidak terjadi, ya kalian bisa mengambil langkah untuk melanjutkan hidup sendiri-sendiri, gitu. Ketika kalian sudah bisa mengambil langkah untuk melanjutkan hidup sendiri-sendiri dan itu terjadi, yo iku artinya kalian sudah tidak berjodoh. Jadi digawe segampang itu aja gitu. Kenapa kok aku bicara begini? Banyak sekali terjadi rumah tangga terjadi ya di luar sana. Itu rata-rata mereka itu bertahan ya, yang berkasus ini ya. Kalau yang damai-damai saja, baik-baik saja, ya alhamdulillah ya lah ya. Ini yang berkasus, aku ngomong yang berkasus. Mereka itu rata-rata bersikukuh untuk mempertahankan pernikahan. Itu dengan alasan-alasan klisenya. Ya. Mempertimbangkan anak, mempertimbangkan orang tua, mempertimbangkan lingkungan karena dia punya jabatan, karena dia termasyur, karena dia terkenal dan segala macam. Tidak mau aibnya diketahui orang dan segala macam. Mereka itu sibuk untuk memikirkan apa yang ada di luar diri mereka gitu. Mereka lupa ada nutrisi yang harus mereka penuhi atas diri mereka sendiri. Lagi-lagi aku nggak perlu ngasih contoh orang lain. Ini contoh yang terjadi padaku saja. Aku divorce pada pernikahanku yang pertama. Dan itu aku yang menggugat cerai. Ya. Pada saat itu aku mempunyai kesadaran begini. Aku berhak untuk membangun kebahagiaan dengan caraku sendiri. Aku berhak untuk menyelesaikan permasalahan dengan caraku sendiri. Aku berhak untuk memerdekakan diriku sendiri dari segala ketidaknyamanan yang tanpa aku sadari akhirnya terbangun dalam kehidupan rumah tangga kami berdua. Dengan berbekal kesadaran itu, ya, akhirnya ngobrol lah berdua dengan suami. Ngobrol, coba untuk cari penyelesaian, cari solusi dan segala macam. Tapi ternyata urusan rasa ini rumit ya. Jadi tidak segampang oke, kita ngobrol, kita cari titik temu supaya kita bisa bertemu di tengah-tengahnya untuk bisa memperbaiki semua. Ternyata urusan rasa itu tidak seperti itu, tidak semudah itu. Urusan rasa itu rumit. Karena yang aku butuhkan itu ternyata kemerdekaanku gitu. Yang aku butuhkan adalah aku bisa membangun kebahagiaan dengan caraku sendiri.
Yang aku butuhkan adalah memenuhi tangki-tangki cinta yang ada di dalam diriku. Akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku harus memerdekakan diriku sendiri, ya, dengan konsekuensi yang aku sudah pahami, ya, segala hal konsekuensi yang aku sudah pahami dan konsekuensi yang aku harus terima. Akhirnya aku memutuskan untuk berpisah. Banyak sekali ketakutan-ketakutan dari teman-temanku itu ya, yang ketika berada dalam kondisi seperti itu. Dan mereka nanya, loh, kamu kok cek gampang ya, memilih langkah untuk divorce? Enggak gampang. Tapi aku menggunakan akal sehatku, aku tidak menggunakan rasaku. Aku menggunakan akal sehatku. Aku harus waras untuk bisa melanjutkan kehidupanku, dan aku memperjuangkan kewarasanku. Sementara teman-teman yang lain tidak mempunyai keberanian untuk itu. Akhirnya aku memutuskan untuk divorce, membangun diriku sendiri, ya, membangun diriku, membangun karirku, ya, membangun kebahagiaanku. Aku menjadi orang baru. Bisa cepat move on pun enggak, move onnya ya lama. Tapi ternyata ya, cara yang paling cepat untuk move on itu ya dengan menyibukkan diri. Karena ketika kita sibuk membangun diri kita sendiri ya, itu sudah nggak punya waktu untuk mikirin macam-macam gitu. Ketika kita sibuk untuk membangun kebaikan-kebaikan, untuk membangun diri kita sendiri, kita nggak punya waktu untuk terlalu lama menangisi penderitaan. Jadi harus langsung bergerak dengan satu tujuan, membangun diri kita sendiri. Tutup telinga untuk semua omongan orang, ya, tutup mata untuk hal-hal yang tidak ingin kita lihat. Benar-benar nggak ngurusin orang lain, benar-benar hanya ngurusin diriku sendiri pada saat itu. Karena aku berpikir aku kudu waras, aku kudu sehat, jiwa dan ragaku harus sehat. Karena apa? Ada satu anak yang harus aku perjuangkan. Ketika aku tidak sehat, otomatis anakku juga tidak akan bisa sehat. Begitu teman-teman. Jadi jodoh udah nggak usah dipikirin itu berjodoh atau tidak. Ketika selesai di tengah jalan ya berarti nggak jodoh gitu wae. Ya. Dan kadang-kadang itu ada juga loh, kita itu bisa deket sama orang itu support kita, support dalam selalu ada saat kita susah, selalu ada saat kita senang. Jadi dia itu selalu ada, apapun yang kita rasakan, apapun kondisi kita, ya, dia selalu support kita, benar-benar support kita, menjadi supporter terbaik untuk kita. Dan dia tidak pergi saat kita jatuh, ya, dia selalu ada pada saat kita susah. Dan dia menjadi milik orang lain, bukan milik kita, ya, tapi tetap saling support. Nah, bisa jadi itu jodoh kita, karena dia yang selalu berada di samping kita, dia yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan support untuk kita. Bisa jadi itulah jodoh kita, jodoh tapi tidak bersama, karena dia yang selalu mendampingi kita dalam kondisi apapun. Jodoh kan tidak harus selalu menjadi pasangan hidup. Jodoh dalam berteman juga bisa, jodoh dalam berbisnis juga bisa, jodoh dalam hal apapun juga bisa. Jadi jodoh itu tidak selalu dikaitkan dengan sebuah pernikahan. Jadi kalau kita bahas tentang pernikahan, udah nggak perlu pusing itu jodohku atau tidak jodohku. Ketika harus berhenti di tengah jalan, ya, ketika harus mengambil langkah masing-masing, mengambil jalan hidup masing-masing, ya pada saat itulah sudah tidak berjodoh, gitu aja. Oke, jadi di sini itu
hidup itu udah makin rumit ya. Jadi nggak usah ditambah-tambahi dengan kerumitan-kerumitan yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan dalam kehidupan kita. Jadi nggak nambahi api, nggak nambahi positif, nggak nambahi apa-apa sebenarnya. Kalau yang begitu udah tinggal aja, nggak usah dipikirin. Pikirkan aja apa yang sekiranya bisa membangun diri kita sendiri. Apa yang sekiranya bisa membangun keluarga kita, dan apa yang sekiranya bisa membangun lingkungan kita. Dimulai dari lingkungan terkecil dulu. Begitu ya. Jadi jodoh atau tidak jodoh ya ketika kita sejalan, selaras, seirama, bisa sama-sama membangun kebahagiaan ya. Sama-sama membangun kehidupan, saling mensupport, tidak saling menyakiti satu sama lain. Itu jodoh. Ketika sebaliknya, cermati lagi untuk melanjutkan, dan ketika harus mengambil langkah sendiri-sendiri, ya bisa jadi kalian tidak berjodoh. Semudah itu saja. Oke teman, semoga memuaskan apa yang kalian inginkan, jawaban-jawabannya ya. Mohon maaf kalau ada ketidaksesuaian. Rahayu. Dadah.